Ketua KPK Setio Budianto menyebut penggeledahan di kediaman Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. Kendati demikian, Setio enggan membeberkan barang apa saja yang disita dari kediaman Hasto. Pak Hasto kemarin Pak gimana Pak? Ya sesuai prosedur aja. Hasilnya nanti kan pasti dilaporkan oleh penyidik. Gitu ya. Ada barang bukti yang ditemukan Pak? Secara spesifik penyidik lah itu. Saya kata tadi itu ada flash disk sama dokumen. Ya itu penyidik lah yang dibacakan nanti silakan. Baik, terima kasih ya. Ketua KPK Setio Budianto menggelar pertemuan secara tertutup dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta siang tadi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan. Pertemuan digelar secara tertutup dan membahas sinergi pemberantasan korupsi di kedua instansi termasuk pencegahan praktik korupsi di tanah air. Kapolri menegaskan pertemuan ini merupakan komitmen antara Polri dengan lembaga anti rasuah membangun sinergitas dalam rangka semangat pemberantasan korupsi. Terima kasih. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Yang pertama tentunya adalah kami datang dalam rangka rangkaian kegiatan pelantikan, penyumpahan, dan serah terima pimpinan dari pimpinan lama kepada pimpinan baru. Kemudian beberapa hal teknis yang kami bahas juga terkait kegiatan pagi ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan, tapi kami berharap dan kami menginginkan bahwa ada peningkatan-peningkatan yang akan terjadi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, mulai dari pendidikan, kemudian pencegahan, dan juga penindakan. Ini merupakan awal dari sinergitas yang akan terus kita tingkatkan dan kita bangun dalam hal melaksanakan pemberantasan korupsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam program Astacita, tentunya berkali-kali beliau selalu menekankan terkait dengan masalah korupsi. Dan ini tentunya menjadi komitmen kita bersama untuk betul-betul bisa melakukan perbaikan, pemberantasan terhadap korupsi, meningkatkan penerimaan negara, dan juga melakukan hal-hal yang bersifat efisiensi sehingga penggunaan anggaran negara betul-betul bisa optimal. Sebelumnya Ketua KPK Budi Setio Budi menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejagung RI Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut membahas sinergitas dalam pemberantasan korupsi. Salah satu poinnya tentang pemulihan aset. Selain itu, Jaksa Agung juga menegaskan tidak ada permasalahan antara Kejagung dengan KPK yang mana kerap disudut-sudutkan oleh sejumlah pihak. Setelah bulan yang lalu, dan tentunya kehadiran beliau sangat berarti bagi kami karena kita langkah-langkah yang sinergitas di antara kami, sehingga saya minta tolong juga pada teman-teman bahwa di antara kami itu tidak ada apa-apa yang kadang-kadang disudut-sudutkan bahwa kami bersaing. Tidak, kami sama-sama, kami mencintai bangsa ini dan sama-sama ingin memberantas tidak. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan dan 2 anggotanya dimutasi ke Yanma, Polda Banten, imbas kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area tol Jakarta Merak. Ini mana ini tuh singgah itu ya. AKP Asep Iwan Kurniawan juga terancam dipecat karena menolak mendampingi Ilyas saat mengambil mobilnya yang dibawa kabur penyewa. Selain AKP Asep
Iwan, Polda Banten juga melakukan mutasi terhadap 2 anggota ASEP. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Tanpa pendampingan polisi, penarikan mobil oleh Ilyas di res area tol Jakarta Merak berakhir fatal. Ilyas tewas ditembak oknum TNI AL yang membawa mobil Ilyas. Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi kepada 2 oknum polisi Polda Metro Jaya yang terlibat pemerasan di acara Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Dua oknum polisi berinisial DW dan RP selaku Panit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya diberi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar penegakan hukum terkait kasus pemerasan pada acara DWP 2024. 2 personil itu diputuskan telah melanggar kode etik profesi Polri atas perbuatannya yang telah mengamankan warga negara asing maupun Indonesia dalam acara DWP 2024 yang diduga menyalahgunakan narkoba. Namun dalam prosesnya, para oknum tersebut meminta uang sebagai imbalan pembebasan. Putusan sidang KKEP yaitu pertama, sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi administrasi berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari terhitung tanggal 27 September 2024 sampai 25 Januari 2025 di ruang Patsus Bid Provos di Propam Polri. Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Sementara itu diketahui terkait putusan sidang tersebut, 2 oknum polisi DW dan RP menyatakan banding. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kasus pemerasan hingga miliaran rupiah yang dilakukan oknum polisi terhadap penonton Festival Musik Jakarta Warehouse Project terungkap melalui unggahan di media sosial. Belasan oknum polisi yang diduga terlibat kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP ternodai atas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap puluhan penonton asal Malaysia. Kasus terungkap melalui unggahan para penonton yang viral di media sosial. Sejumlah warga negara Malaysia mengaku dipaksa menjalani tes urin dan membayar sejumlah uang meski hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan disebut mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Buntut kasus pemerasan ini, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sanksi pemecatan diputuskan dalam sidang kode etik yang digelar pada 31 Desember 2024. Sebelum dipecat, Kombes Donald Simanjuntak telah dimutasi dari jabatannya melalui surat telegram Kapolri tertanggal 29 Desember 2024. Posisi Dires Narkoba Polda Metro Jaya digantikan oleh Kombes Ahmad David. Dalam kasus pemerasan ini, sebanyak 18 oknum polisi yang diduga terlibat diamankan Divisi Propam Polri. Belasan oknum polisi tersebut terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh di Propam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek
maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih, ditangani oleh Dipropam. Sidang etik belasan oknum polisi yang diduga terlibat pemerasan digelar secara bertahap dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional sebagai komitmen transparansi Polri dalam penanganan kasus anggota yang bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan.